Pagi hari ini, tadi pagi saya bicara soal mengenai yang namanya experiencing God secara umum, mengalami Tuhan itu seperti apa. Dan siang ini saya akan bicara soal experiencing God through His process. Bagaimana Anda mengalami Tuhan melalui prosesnya Tuhan. Jadi ibadah 1 sama ibadah 2 ada perbedaan khotbah saya. Saudara, mulai tahun ini kita tidak lagi harus sama khotbahnya. Jadi udah kita mengikuti pola yang beda saudara ya. Jadi saudara, supaya saudara yang ikut 2 kali Anda dapat double berkat. Ya, double blessing. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi, sadarkah Anda bahwa kita sebagai orang Kristen kadang-kadang saudara tidak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Kita selalu dengar kesaksian orang. Kita selalu dengar bagaimana orang dipakai oleh Tuhan. Kita dengar hamba Tuhan ini, ngomong ini, dan ngomong ini. Tapi kita sendiri tidak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Ketika kita tidak punya pengalaman pribadi bersama dengan Dia, maka kita merasa Tuhan itu jauh dan kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan ini ada atau enggak. Tapi kalau kita ngalami Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berharap kalau kita nggak ngalamin Tuhan, kita berharap bahwa gereja, tempat kita ibadah, kita ngalami Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu hanya ada di ruang ibadah. Padahal Tuhan itu ada di mana-mana. Bisa katakan amin? Dan kita perlu ngalamin Dia di tengah kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau Anda hari Minggu hanya 2 jam, tapi kalau tiap hari Anda ngalami Tuhan, maka Anda bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin, saudara? Nah, saya mau ingatkan, saya nggak mungkin mengulangi khotbah tadi pagi. Tapi saudara yang dikasihi, Anda mesti mengerti bahwa ada perbedaan yang besar antara mengalami Tuhan, saya ulangi, ada perbedaan yang besar antara mengalami Tuhan dengan mengalami perbuatan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ada perbedaan yang sangat besar antara mengalami perbuatan Tuhan dengan mengalami Tuhan. Ketika Anda mengalami perbuatan Tuhan, tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu, mujizat terjadi. Keuanganmu yang morat-marit Tuhan tolong, itulah pertolongan Tuhan, itulah tangan Tuhan. Anda alami pertolongan Tuhan, penting atau tidak? Ya, penting. Tapi itu hanya sebatas yang eksternal. Anda mempunyai jalan terbatas, tertutup, Tuhan buka jalan, itulah pertolongan Tuhan. Banyak orang Kristen begitu berdiam hanya di seputar berkat, di seputar mujizat, di seputar pertolongan Tuhan. Mereka lupa bahwa kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau supaya saudara mengalami pribadinya. Halo? Karena ketika Anda mengalami pribadinya, maka sesuatu yang ada di dalam saudara akan mengalami perubahan. Karena target Tuhan adalah mengubah saudara dan saya. Selain menolong saudara, tapi mengubah saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi, target Tuhan bukan cuma menolong saudara, tapi mengubah saudara. Banyak orang datang sama Tuhan hanya minta pertolongannya. Tapi Tuhan mau mengubah saudara. 2 orang doang, Tuhan mau mengubah saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika Anda ngalamin Tuhan, gak mungkin kalau Anda gak berubah. Kalau Anda menjadi orang Kristen yang belum mengalami perubahan, saya ragu Anda ngalami Tuhan. Sebab saudara, ketika Anda mengalami Tuhan, maka sesuatu yang internal Anda mengalami yang namanya sinkronisasi. Kalau Anda mempunyai iOS, Anda punya smartphone, maka terjadi sinkronisasi antara smartphone Anda dengan iTunes. Artinya apa? Terjadilah penyelarasan iOS yang baru, update. Tahukah saudara, ketika Anda mengalami Tuhan, terjadilah zing, terjadilah penyelarasan antara diri Anda dengan Dia. Maka Anda dibawa untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Makanya pengalaman pribadimu berjumpa dengan Tuhan tidak boleh hanya terjadi 30 tahun yang lalu. Tidak boleh hanya terjadi 20 tahun yang lalu. Tapi Anda harus mengalami Tuhan dari waktu ke waktu. Boleh katakan amin saudara? Orang yang mengalami Tuhan berbeda. Sama kayak tadi pagi saya bilang. Orang yang pengalaman kerja sama nggak pengalaman kerja beda nggak? Beda. Anda nggak bisa bohongi. Orang yang punya pengalaman kerja sama orang yang nggak punya pengalaman kerja, kelihatan. Sama halnya saudara, ketika Anda mengalami Tuhan sama belum mengalami Tuhan, pasti beda. Reaksinya beda, cara pikirnya beda, ngomongnya beda, kelihatan. Walaupun Anda di gereja bertahun-tahun. Halo? Gereja bertahun-tahun tidak menjamin kita mengalami Tuhan. Bahkan di dalam melayani belum tentu kita mengalami Tuhan. Itu sebabnya tadi pagi saya dorong jemaat Tuhan, pekerja Tuhan. Jangan cuma sekedar melayani Tuhan, tapi Anda perlu mengalami Tuhan. Karena cuma melayani Tuhan, keledai juga bisa melayani Tuhan. Betul? Setuju saudara?
Nah karena itu mari kita buka firman Tuhan Roma 8:28. Hari ini di dalam ibadah kedua saya akan bicara experiencing God, mengalami Tuhan through His process. Melalui proses Tuhan dalam hidupmu dan hidup saya. Roma 8:28 ayat yang sangat terkenal. Saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa, apa katanya? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau segala sesuatu artinya apa? Ya semua dalam segala sesuatu. Hidupmu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, apapun. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sedang mengatakan bahwa ketika engkau melalui proses, Tuhan selalu membawa Anda di dalam kebaikan. Tujuannya adalah supaya saudara mengalami Tuhan. Allah membawa Anda dalam sebuah proses hidup, bukan membuat hidupmu menjadi lebih buruk, bukan membuat hidupmu menjadi lebih pahit, tapi membuat hidupmu menjadi lebih baik. Caranya lebih baik adalah mengalami Tuhan. Halo? Ada amin? Jadi kalau Anda diproses bukan supaya saudara lebih kaya, bukan. Supaya saudara berubah. Supaya saudara menjadi serupa dengan Tuhan. Anda diproses bukan supaya saudara kelihatan Anda punya pengalaman hebat, tidak. Tapi supaya Anda bisa berubah. Supaya Anda bisa ngalamin sesuatu yang baru dari Tuhan. Ingat, Tuhan bukan cuma mau menolong saudara, tapi Tuhan mau apa? Nggak dengar saya. Saya mesti ulang-ulang ini sampai saudara nangkap. Tuhan bukan cuma mau nolong saudara, tapi Tuhan juga mau apa? Saya ulangi sekali lagi. Tuhan bukan cuma mau menolong saudara, tapi Tuhan mau apa? Kalau kita cuma mau minta pertolongan Tuhan tanpa mau berubah, nggak bakalan terjadi. Tapi Tuhan mau berubah dulu, karena ketika engkau mengalami perubahan, Anda akan lihat pertolongan Tuhan datang indah pada waktunya. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi dalam kitab Roma mengatakan bahwa di tengah prosesmu engkau harus tahu bahwa Tuhan selalu hadir di tengah persoalanmu. Dengan satu maksud, lewat persoalan Anda mengalami Tuhan. Ada banyak orang tidak mengalami Tuhan ketika dia nggak punya persoalan-persoalan hidup. Halo? Maka itu saudara dalam Ayub 42. Kita buka lagi satu ayat. Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Bersyukur kalau Anda sedang ada dalam proses Tuhan. Saya nggak tahu prosesmu apa. Barangkali ya proses dalam keuangan, proses di dalam kesehatan, proses di dalam tantangan persoalan pekerjaan, proses dalam tantangan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Ketika engkau mengalami proses seperti ini, Anda harus bersyukur dan Anda harus berdoa, kiranya di tengah proses itu Tuhan muncul. Memperlihatkan sesuatu dan mengalami sesuatu dalam hidup saudara. Boleh katakan amin? Oke, Ayub 42 ayat 5 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri. Apa katanya saudara? Ayub bilang sebelum melewati proses hidupnya, dia cuma mendengar tentang Tuhan dari orang lain. Setuju? Berapa banyak Anda, kita sebagai orang Kristen sering dengar kesaksian dari pendeta, kesaksian dari seseorang yang mengalami pertolongan Tuhan. Dan itu yang kita dengar, dan itu yang kita dengar, dan itu kita tahu sampai batas itu. Tapi beda halnya ketika Ayub melewati proses hidupnya, matanya dibuka Tuhan, dan dia mulai melihat Tuhan dan mengalami Tuhan sendiri. Itu perbedaannya sangat besar. Kekristenan adalah bukan cuma ditolong Tuhan, tapi Anda perlu berubah dan mengalami Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda ada di tengah proses, jangan mengeluh. Kalau Anda di tengah proses, jangan mengeluh. Kayaknya Anda nggak dengar nih ngomongan saya. Kalau Anda di tengah proses, jangan mengeluh. Anda harus bersyukur karena Allah mau bawa Anda ketemu Dia. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah merancang kejahatan. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Jadi kalau Anda berkata, kenapa Tuhan seperti ini? Saya mau beritahu saudara, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Tapi Tuhan izinkan Anda melewati sebuah proses dengan satu maksud sekali lagi, untuk mengalami Dia. Haleluya. Mau ngalamin? Mau ngalamin? Coba kita lihat saudara, slide berikut ini. Saya mau ajak saudara untuk melihat saudara, bagaimana Tuhan izinkan umat Tuhan ngalamin proses. Lewat proses ini, lalu akan tercurahlah kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau bisa ngalami Tuhan. Coba lihat proses, ya oke, next. Dari proses ini Anda diharapkan untuk bisa ngalami Tuhan. Lewat proses hidup ini Anda diharapkan untuk bisa ngalami Tuhan. Saya ulangi berulang-ulang sampai Anda nangkep nih. Tuhan bawa Anda dalam sebuah proses hidupmu, dan proses itu tidak selalu menyenangkan. Halo? Nggak selalu menyenangkan, kadang-kadang menyakitkan. Nah ketika engkau ada dalam suatu proses yang menyakitkan, dengan satu maksud, apapun seperti Ayub, tujuannya untuk dia ngalami Tuhan. Nah untuk itulah di tengah proses ini, ada yang namanya kasih karunia, berlimpah-limpah dalam hidupmu.
Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan proses dalam hidupmu? Supaya takaran kasih karunia makin hari makin besar, makin hari makin pemenuhi hidupmu. Dan pada akhirnya Anda bisa ngalami dia. Karena tanpa kasih karunia Anda nggak mendapat kekuatan dari Tuhan. Karena hanya kasih karunia, grace kasih karunia, bukan cuma unmerited favor, bukan cuma Anda nggak layak dilayakan, tapi Anda diberi kemampuan untuk bertahan, diberi kemampuan untuk melewati kehidupan saudara yang penuh dengan masalah. Saudara, Anda dan saya sama, manusia juga kan? Kita punya kekuatan terbatas. Di tengah proses yang berkepanjangan, semua orang bisa stres. Di tengah proses yang berkepanjangan, semua orang bisa bingung. Tapi di saat kebingungan itu, saat Anda betul-betul mau ngalamin Tuhan, itu grace of God akan terus memenuhi saudara. Untuk itulah Anda perlu baca apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus menulis begini, 2 Korintus, mari kita buka. Ayat 12, ayat 10, saya berharap khotbah saya yang kedua ini, Anda betul-betul yang ada di tengah proses. Anda lihat dahsyatnya Tuhan bawa Anda. Dan saya berdoa, lewat khotbah ini Anda dibukakan dan Anda ngalami Tuhan. Ada amin. Dan ketika Anda ngalamin Tuhan, saya jamin tanda-tandanya sudah ada. Anda dengar khotbah saya tadi pagi. Begitu banyak tanda-tandanya kalau Anda ngalamin Tuhan. Gak mungkin enggak. Ada 4 tanda saya berikan kepada Anda tadi pagi. Oke? 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Sudah? Saya bacakan, lihat baik-baik perkataan Paulus. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela. Wow. Coba bilang, senang, rela. Dalam hal apa? Dalam hal kelemahan. Ada yang senang dalam kelemahannya? Halo? Dia bilang begini, karena aku senang, rela dalam kelemahan, dalam siksaan. Siapa yang mau disiksa? Senang dalam siksaan? Lalu dia bilang di dalam kesukaran. Ada yang senang? Ada yang rela? Saudara, ini Alkitab yang bilang. Dan di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Tapi kalimat terakhir ini menarik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, that's why when God process you seperti yang tadi, di saat itu ada mungkin Anda lemah, Anda capek, Anda merasa kayaknya putus asa. Di saat itulah the grace of God, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidupmu sehingga Allah menguatkan saudara. Allah yang tadinya tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan, God will strengthen you. Tuhan memberikan kemampuan yang namanya divine enablement, kemampuan ilahi yang membuat Anda lewati hidup dan akhirnya Anda ketemu Tuhan, alami Tuhan. Kekristenan seperti itu Bapak Ibu. Kekristenan bukan ibadah semata-mata, walaupun ibadah penting. Kekristenan bukan cuma doa. Kekristenan bukan cuma sekedar ngerti firman. No, ngalami Tuhan. Apa yang Anda alami 30 tahun yang lalu, itu bagus. Tetapi Tuhan mau bawa dari waktu ke waktu, Anda ngalami Tuhan setiap saat. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi sayang 1000 sayang. Proses yang sudah begitu baik dirancang Tuhan, gagal memenuhi sasarannya Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dengar baik-baik. Seringkali rancangan Tuhan prosesnya begitu baik, tapi gagal dilewati oleh orang-orang ini. Bangsa Israel sebagian besar gagal di padang gurun, dia mati. Padahal Tuhan merancang proses itu untuk kebaikan mereka. Kenapa? Karena mereka punya sikap hati yang salah. Kenapa? Karena mereka punya sudut pandang yang salah. Reaksi yang salah. Ketika Anda lewatin sebuah proses, dan Anda punya sudut pandang yang salah, reaksimu salah, maka semua tujuan Tuhan dalam proses hidupmu jadi gagal. Kayaknya Anda nggak ngerti nih. Anda nangkap nggak? Coba-coba yang ngerti lambaikan tangan saudara. Jadi Tuhan mau supaya saudara lewatin aja. Anda bilang berat, aku tak sanggup lagi. Gitu loh. Haleluya. Menderita. Anda tidak kuat, grace of God will strengthen you. Grace of God will bring you up. Nah, di saat engkau mempunyai kemampuan itu, lewatin terus sama Tuhan, Anda akan ketemu Tuhan di ujungnya. Baru Anda bilang, now I know, dulu aku buta, sekarang aku melihat. Nangkap saudara? Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, proses Tuhan itu penting. Makanya kenapa kita lihat slide berikut ini, salah karena prosesnya kita salah. Ini proses Tuhan. Nah, reaksi dan respons hati kita lah yang membuat kita bisa ketemu Tuhan atau enggak di sini. Next. Mengalami Tuhan atau enggak, ini tergantung dari reaksi dan respons hati saudara.
Sekali lagi saya beritahu sama saudara, saya berulang-ulang ngomong, Tuhanlah yang menentukan jalan yang Anda harus lewati. Sampai di sini Anda setuju nggak? Saya ulangi ya, Tuhanlah yang menentukan jalan yang Anda harus lewati. Tapi Andalah yang harus menentukan bagaimana melewatinya. Bagaimana Anda melewati proses hidupmu, itu tergantung Anda punya sikap hati. Kekristenan tidak diukur berapa lama Anda ke gereja. Kekristenan tidak diukur berapa aktif Anda ke gereja. Tapi hati. Nanti ada sebuah buku yang akan keluar, sebenarnya sudah selesai diterjemahin. Saya akan wajibkan seluruh pekerja dan pemimpin, pastor, leaders, all harus baca buku itu. Buku itu berjudul A Tale of Three Kings. Sebuah dongeng tentang 3 raja di Alkitab. Dan dibuat ceritanya sebegitu rupa menjadi sebuah dongeng. Tapi semua isinya Alkitab. Dari situ kita bisa melihat bagaimana ada orang yang bisa melewati proses, tapi prosesnya mengalami kemenangan because of heart. The issue is the heart. Persoalan apapun adalah hati. Hatimu perlu diekspos dari waktu ke waktu. Hati saudara, hati saya perlu diekspos dari waktu ke waktu. Halo, ada amin. Anda nggak pernah tahu hatimu seperti apa, makanya Daud berkata, selidiki hatiku. Itu sebabnya kenapa Tuhan bawa Anda dalam proses, to know your heart. Karena hati kita adalah hati yang penipu adanya. We think we know about our heart. Kita pikir kita tahu hati kita. No, we don't know about the heart. Only God knows the heart. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Makanya dia masukin saudara dalam proses. Dari proses itu baru kelihatan. Aha, that is your heart, man. Oh, ternyata hatimu begitu toh. That's the process. That's why God put you in the process. Amin. Salah satu dari 3 raja itu namanya Daud. Daud diprovokasi dalam cerita itu di dalam dongeng. Diprovokasi untuk habisi Absalom. Tadi dia bilang, no. It's about heart. Halo, mau ngalamin Tuhan? Coba bilang saudara-saudara, lewatin tuh proses Tuhan dalam hidupmu. Amin. Coba saya tanya sama saudara. Kalau ada orang kaya datang sama saudara, bilang begini. Kaya dan super kaya. Ini cerita doang nih saudara. Tapi cerita anggap aja amin, betul gitu ya. Super kaya datang sama saudara bilang gini. Kamu mau beli mobil apa? Terserah. Tapi cuma pilihannya 2. Buatan Korea atau buatan Cina. Pilih mana? Coba saya tanya. Saya mau tahu, Anda pilih mana? Coba yang bilang Korea angkat tangan. Anda pilih Korea? Nggak ada yang pilih Cina? Coba bilang sebelah, waras kau. Kau waras berarti. Tapi kalau kemudian dia berubah dealnya lebih baik. Nah tapi nggak jadi itu. Sekarang dealnya ada, lebih bagus. Pilih mana? Jepang apa Korea? Mobilnya. Yang Jepang angkat tangan. Bilang sebelah, waras kau. Persoalannya yang saya mau tanya, kenapa kok Anda berubah? Waktu antara Cina sama Korea Anda pilih Korea. Waktu Korea sama Jepang Anda pilih Jepang. Kenapa? Lebih bagus. Kualitas. Is that right? Kualitas. Nggak ada kualitas tanpa proses. Never. Never ever. Coba lihat slide ini. Ya. Terus? I think it is different. It's about quality. Oke, di dalam proses, gini saudara, coba yang satunya lagi, next satunya ada nggak? Ini salah ngetik kayaknya. Ada? Kalau nggak ada oke, udah lupakan saja saudara, lihat sini saudara. Ya daripada Anda lihat sana terus Anda blank, mending Anda lihat sini. Tadi pagi, saya bicara bahwa orang Kristen itu ada 3 level. Ya, yang saya kaitkan dengan istri saya waktu khotbah tentang let incense arise. Di mana ketika orang ada yang pertama itu adalah Kristen halaman. Adalah Kristen yang ada di permukaan. Ngerti? Ibadah ya, ritual ya. Tetapi saudara dangkal nggak kenal Tuhan sama sekali. Tahu Tuhan? Tahu. Dia bisa jelasin dari ayat Alkitab. Tapi dia sendiri nggak ngalamin. Tapi masuk yang lebih dalam artinya dangkal. Di tengah tapi dangkal. Udah lebih dalam daripada permukaan. Itu namanya ruang kudus. Di dalam ruang kudus ada kegiatan. Di dalam ruang kudus ada ministry.
Orang-orang yang ada dalam ministry adalah orang-orang yang mungkin ada di level 2. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan mau bawa masuk lebih dalam, itu adalah ruang Maha Kudus atau RMK. Anda nggak pernah tahu RMK ini ruang Maha Kudus? Oke, saudara yang dikasih Tuhan, karena kita mencatat dengan jelas, hanya di ruang Maha Kuduslah ada Shekinah glory. Di dalam ruang Maha Kuduslah ada hadirat Tuhan. Di dalam ruang Maha Kuduslah Tuhan berbicara. Itu sebabnya Samuel yang masih muda tidur di ruang Maha Kudus, dia bisa mendengar suara Tuhan. Ada amin? Tahukah saudara, antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus, ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka terbelahlah. Itu yang namanya pemisah. Terbelahnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Kalau Anda baca di Alkitab. Karena inisiatif yang membelah itu adalah dari sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau diproses sama Tuhan, Tuhan mau bawa Anda masuk ke dalam lebih dalam. Yang setuju boleh katakan amin. Itulah sebabnya mengapa, supaya saudara punya kedalaman rohani. Lewat proses Anda ngalamin, dan Anda punya kedalaman rohani. Maka itu saudara, Anda menjadi orang yang punya kualitas yang luar biasa. Bisa katakan amin? Jadi kalau Tuhan proses saudara, supaya saudara punya kualitas lebih baik. Haleluya. Kasih tos kiri kanan dong, kualitas kita bisa lebih baik. Coba saya mau tanya, kalau begitu sekarang saya tanya, boleh ya? Jawab ya. Sekarang kalau gitu Anda mau gak diproses Tuhan? Hah? Mau gak? Coba yang mau angkat tangan. Anda mau gak mau pasti dimasukin sama Tuhan. No choice. Saya cuma nanya aja sama saudara, mau? Oke. Tapi saya mau kasih tahu dulu. Proses Tuhan itu macam-macam. Jangan Anda mikirin ya, karena Tuhan itu baik, Tuhan itu begini dan begitu. Dia pasti masukin proses yang nyaman buat saudara. Oh, nggak tentu. Tapi yang pasti Tuhan nggak jahat emang. Itu Anda harus pegang baik-baik. Tuhan itu nggak jahat. Tapi tidak berarti prosesmu enak, bro. Ada beberapa contoh proses ya, yang mungkin Anda bisa lewati. Are you ready guys? Anda siap nggak? Oke, beberapa contoh. Tahu nggak saudara, cacian maki orang lain itu menjadi bisa bagian proses buat saudara. Kita dicaci maki sama orang ya, kita bisa bilang begini, lu pikir gua siapa? Tuh mulai tuh kelihatan tuh. Apalagi kalau dicaci maki sama bos yang kita tahu kita nggak salah. Pernah nggak Anda ngomelin sama bos, tapi Anda sendiri Anda tahu Anda nggak salah? Pernah nggak ngalamin gitu? Yang kerja di kantor? Pernah? Salahnya apa gue? Tapi kita mesti telan ludah. Halo? Betul? Saudara tahu nggak saudara pernah dihina? Siapa yang di sini pernah dihina? Ada orang cepat angkat tangan, termasuk saya cepat angkat tangan. Saudara jangan pikir saya nggak pernah dihina. Dihina pernah. Tapi kita mesti belajar. Itu adalah bagian Tuhan. Oh kalau semua bilang, oh kamu baik, kamu super. Oh super penonton. Gitu, saudara. Kau super. Saudara kalau super, Anda nggak pernah tahu kalau kita super me. Saudara mau tahu, kenapa Tuhan izinkan kita lewat proses? Omelan, cacian, makian, hinaan, beban tugas yang sebenarnya bukan kerjaan kita. Gaji nggak naik, little to me, salary no up. Tantangan hidup, persoalan. Kalau Tuhan ada, kenapa saya begini? Saudara pernah nggak dicuekin orang? Saya nanya sama saudara, Anda masih bernafas nggak? Kenapa sih saudara liatin saya begitu? Saya nanya, Anda pernah nggak dicuekin orang? Pernah? Rasanya tuh gimana? Nggak enak? Yang benar, masa cuma nggak enak? Sakitnya tuh di sini, Pak. Pernah dicuekin orang? Pernah diabain orang? Pernah nggak diperhatikan? Disalamin ya kagak, dilihat juga kagak. Saudara, hal yang kecil gini, kalau kita nggak bisa lewat, jangan ngomong yang lebih gede. Halo? Betul? Jangan ngomong ditinju orang, saudara.
Nih kemarin ini seru saudara. Saya ini ada beberapa grup di WA saya, grup pendeta semua saudara. Lagi asik nih, lagi ngomong nih soal pembahasan. Ini pendeta ngomong begini, kan ada firman yang bilang, kalau dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan sebaliknya, begitu kan? Terus saya balas, saya iseng. Pernahkah Bapak sudah mencobanya? Belum. Saya pikir kalau belum, maukah saya coba buat Anda? Dia ketawa, bisa aja yuk ya. Saya bilang gitu. Nah, jadi gini saudara, kadang-kadang orang bisa ngomong karena dia belum ngalamin. Tapi ketika Anda ngalamin, disitulah Anda mesti tahu. The process of God. Kadang-kadang gak perlu Anda mikirin yang susah-susah. Yang keseharian aja itu juga merupakan proses Tuhan. Allah ada dalam perkara-perkara kecil. Gak harus tunggu dalam perkara besar. Betul? Saudara tahu gak kematian seorang yang Anda cintai? Entah suami, entah istri, itu merupakan pukulan. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, kesusahan, penderitaan yang Anda alami seperti Ayub. Bayangin dia salah apa? Tapi saudara, Tuhan izinkan lewat proses itu. Karena ada satu maksud, supaya God, Tuhan muncul dalam hidupnya dan dia ngalami Tuhan. Bisa katakan amin? Haleluya. Ada amin saudara? Saudara, kalau Anda nggak bisa handle ini, you nggak bisa handle saudara, Anda punya emosi, Anda nggak bisa handle Anda punya diri Anda, sulit saudara Anda melewati kehidupan ke depan. Makanya Tuhan proses. Anda bilang, Pak saya nggak kuat lagi. That's grace of God. Tuhan punya kasih karunia akan tercurah sama Anda. Haleluya. Ada amin saudara? Ya, ada banyak lagi saudara. Mungkin Anda nggak dihormati, nggak diperhatikan, ditinggalin, dicuekin dan sebagainya. Atau Anda sedang mengalami proses yang cukup berat di keuangan saudara, di pekerjaan saudara, di kesehatan saudara. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah berubah. Ada amin? Sampai di sini ngerti saudara? Sekarang bagaimana proses Tuhan? Kenapa Tuhan bawa proses itu supaya saudara ngalamin Tuhan? Bagaimana sih proses Tuhan bisa membawa saudara ngalamin Tuhan? Mau ngalamin Tuhan? You want to experience God? Lewat proses hidup saudara? Anda siap? Yang pertama, proses yang menyebabkan Anda ngalami Tuhan. Yang pertama, lewat proses Tuhan, maka Tuhan akan memberikan takaran kasih karunia yang makin besar dan makin besar supaya saudara bisa cukup kuat lewatin proses itu dan Anda ngalamin Tuhan. Jadi saudara, through proses, Tuhan akan curahkan the grace of God makin melimpah-limpah dalam hidup. Makanya dalam 2 Petrus 3 ayat 18, saya akan bacakan saudara firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Anda harus bertumbuh terus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama. Kalau Anda baca dalam 2 Korintus 8 ayat 1 dan 8, saya nggak usah baca, Anda catat nanti di rumah Anda baca. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saudara, di sana dikatakan jemaat-jemaat Makedonia, sementara mereka mengalami pencobaan yang begitu berat, kasih karunia Tuhan turun atas dia. Jadi kalau Anda sedang melewati proses yang besar, yang berat, percayalah, there is enough grace. Kasih karunia Allah akan cukup buat saudara untuk membuat Anda bukan cuma bertahan, tapi melewati dari waktu ke waktu dan akhirnya Anda ngalami Tuhan. Bersyukur kalau Anda lagi di proses Tuhan. Ada amin? Kekristenan bukan sesuatu yang selalu menang dan memang ujungnya Anda pasti menang, pasti selalu menang ujungnya, tapi di tengah proses. Barangkali Anda kayaknya udah mau nyerah, jangan nyerah. Anda masih bernafas? Katakan amin. Kasih tos kiri kanan saudara bilang gini, jangan nyerah. There will be enough grace. Akan ada kasih karunia yang cukup. Anda bilang, Pak makin berat, that grace will be lebih banyak buat saudara. More and more. Sampai pada akhirnya Anda merasa Anda punya kekuatan. Jangan heran kalau Anda punya kasih karunia yang cukup, Anda akan bisa lewatin itu Anda tanpa rasa. Nanti ketika Anda ngalamin Tuhan, Anda lihat lagi ke belakang, Anda bilang, kok saya bisa lewat itu? Because of grace. Ngerti? Halo? Jelas? Sama kayak tadi pagi saya bilang, Anda gak mungkin bisa ngalamin Tuhan kalau bukan kasih karunia Tuhan. Kuncinya di situ nomor 1. Clear ya? Jelas ya? Jadi kenapa Tuhan proses? Supaya kasih karunia-Nya bisa turun atas saudara. Supaya waktu Anda lemah, justru di situ engkau. Coba kasih salam sama saudara, bilang strong, bilang pegang begini. Kuat, tetap kuat. Because of that grace. Hallelujah.
Yang kedua, bagaimana lewat proses ini Anda bisa ngalamin Tuhan? Yang pertama supaya lewat takaran kasih karunia turun atas Anda. Jadi Anda lewatin itu proses dan akhirnya Anda ngalamin Tuhan. Oke? Yang kedua, next please. Yang kedua, tahu nggak saudara, kadang-kadang Tuhan menggoncang bangkitkan sarang burung Raja Wali. Hah? Itu burung Raja Wali yang masih kecil digoncang bangkitkan sama induknya supaya jangan terus ada di sarang, jadi nyaman dia. Tapi digoncang bangkitkan supaya keluar dari sarangnya, nggak bisa terbang, keplek begini, terus bingung, lalu kemudian induknya akan angkat dia naik, bawa dia lagi ke atas. Tiap hari digoncang bangkitkan. Supaya bisa terbang. Anda nangkep? Saudara tahukah saudara, Tuhan itu mau bawa saudara yang sudah terlalu nyaman. Supaya lewat proses ini kau keluar dari zona nyaman. Biasanya nggak pernah berdoa, selalu titip doa. Kayaknya Anda nggak ngerti saudara. Biasanya nggak pernah doa, titip doa. Biasanya nyembah juga sambil tidur. Tapi ketika engkau ada proses Tuhan, mau nggak mau Anda keluar dari zona nyaman. Karena Anda nggak mungkin minta orang lain terus berdoa. Suatu hari Anda harus berdoa. Makanya Anda perlu ikut nonton bareng The War Room. Tanggal berapa itu? Tanggal 8. Anda harus nonton jam 7 loh. Pintu dikunci. The War Room. Bagaimana saudara harus berdoa? Karena you want to fight the battle. Anda mau berjuang, bergumul dengan peperanganmu. Kamu sendiri bukan orang lain. Mendoakan, didoain orang lain bagus. Oke, but you also have to pray. Anda juga harus berdoa. Nggak cuma hanya ngisi formulir doa terus Anda nggak berdoa. Siapa yang ngerti apa yang saya maksud? Jadi Tuhan mau bawa saudara keluar dari zona nyaman saudara. Sehingga ketika Anda keluar dari zona nyaman saudara. Mau gak mau jadi Anda berdoa. Mau gak mau Anda sendiri cari Tuhan. Mau gak mau Anda terus menerus proses cari Tuhan. Lama-lama Anda ngalami Tuhan. Saya kasih tahu ulang-ulang. Saya ulang lagi. Setan itu gampang dihadapinya. Kau tengking dalam nama Yesus, pergi dia. Karena Anda usir dia keluar. Tapi kalau zona nyaman, bilang sebelah saudara, kau yang mesti keluar. Bukan setan, you yang mesti keluar. Karena saudara, zona nyaman, you cannot, Anda tidak bisa tengking zona nyaman, but Anda yang harus keluar dari zona nyaman. Kalau enggak Anda begitu terus, udah keenakan begini terus, jadi orang Kristen gini terus. Tuhan mau bawa Anda naik level. Mau naik level? Siapa yang mau naik level? Coba bilang sebelah saudara, keluar zona nyamannya. Keluar dari zona nyaman. Maka itu Tuhan akan goncang saudara. So that you pray. Anda doa, Anda puasa. Bukannya puasa doa. Tapi doa puasa. Selama ini mungkin Anda berdoa tidak intensif. Tapi Anda akan jadi intensif. Why? Karena Allah sedang goncangkan hidupmu. Barangkali Anda selama ini tergoncang, Anda gak pernah berdoa. Saatnya Anda pikirkan baik-baik. Berdoa bro. Berdoa sis. 2 orang doang, Anda amin. Bisa katakan amin? Makanya Filipi 3 ayat 10 bilang begini. Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus berkata begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya tuh. Jadi dia kepengen itu, ngalamin penderitaan, persekutuan sama Tuhan, kebangkitan, kenal dia. Di mana aku menjadi serupa di dalam dengan dia dalam kematiannya. Paulus berdoa agar betul-betul dia ngalamin apa yang proses yang Yesus lewati dan dia mau ngalamin itu. Karena dia tahu di situ dia akan ngalami Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda sedang diproses Tuhan hari ini, dengar baik-baik. Izinkan hatimu jangan bereaksi yang salah. Izinkan hatimu lewatin terus proses Tuhan. Sampai di ujungnya. Anda bertanya, sampai kapan? Sampai kapan? Itu tergantung hatimu. Makin susah hatimu dibentuk, makin lama tuh proses. Makin cepat Anda sadar, ngerti kesalahannya, makin selesainya cepat. Amin. Masih mau diproses Tuhan? Yang benar udah mulai susah jawabnya, udah aminnya udah susah. Masih mau diproses Tuhan? Haleluya. Siap yang ketiga? Halo?
Anda sudah so far so good, Anda ngerti gak sampai poin kedua ini? Ngerti gak? Bener nih. Yang ketiga lebih berat soalnya. Bener nih. Oke, kita lihat yang ketiga. Proses Tuhan bikin saudara mengandalkan dan bergantung sama dia. Mau bergantung sama siapa? Sama saya. Hah? Bagaimana saya bisa nangganin kalau Anda utangnya 40 miliar? Ngadepin saya? Wah sama aja bohong. Nyatet 40 miliar waktu saya di bank ada. Tapi punya kagak, ngerti gak? Terus Anda ngadepin saya? Come on man. Anda harus mengandalkan Tuhan. Janda yang ditinggalin utang sama Nabi, dia gak datang sama orang kaya, dia datang sama Elisa. Dia tahu Elisa gak punya duit, tapi dia tahu di mana ada duit. Pendeta itu rata-rata gak tahu, dia gak punya duit barangkali pendeta, tapi pendeta tahu di mana ada duit. Dan bisa diambil, haleluya, praise the Lord. Saudara Elisa gak punya duit. Tetapi saudara si janda yang ditinggalkan utang, dia datang sama Elisa supaya dia bisa connect dengan Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan. Dan Elisa mengajarkan supaya dia mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau ada di dalam proses Tuhan hari-hari ini, jangan anggap enteng. Jangan Anda bilang, ya nanti juga Tuhan beresin. Kalau nanti udah Tuhan beresin, Anda nggak tahu untuk apa, kenapa Anda dilewatin proses itu. Seorang bertanya sama saya, Pak boleh doain saya nggak? Pasti pendeta manapun kalau disuruh doain, pasti doain. Tapi nanya dulu dong doain apa? Masa main doain dari Sabang sampai Merauke? Kita mesti tahu, apa Pak masalahnya? Biar saya cepat selesai persoalan ini. Oh gitu? Bapak mau minta supaya saya doain, Bapak punya persoalan cepat selesai? Iya. Salah yuk mintanya. Duh kok salah? Salah. Gak boleh kamu minta doa kayak begini. Jadi mestinya gimana? Ini saya ajarin. Kalau mau minta saya berdoa, minta berdoa begini. Berikan kekuatan supaya aku bisa lewatin persoalan ini sampai menang. Bukan supaya selesai terus enak keluar. Kalau Anda doain, saya doain terus selesai persoalannya. Anda gak pernah tahu kenapa Tuhan berikan Anda punya masalah itu. God want to teach you man. Tuhan mau ngajar saudara. Kenapa Tuhan izinkan lewat itu? Supaya engkau lewat itu Anda belajar. Lewat itu Tuhan ajarin saudara. Kita mau buru-buru selesai. Makanya kita nggak tahu kenapa proses itu terjadi. Ada amin saudara? Nangkep? Mulai ngerti saudara? Kita lihat satu ayat yuk. Kemarin saya baru bikin today's message buat pekerja-pekerja di grup pekerja. Ayat ini yang saya pakai, saudara. Yesaya 30. Ayat 20. Yesaya 30, ayat 20. Kenapa Tuhan proses saudara supaya saudara mengandalkan dia? Sehingga akhirnya lama-lama Anda intens sama dia, Anda kenal dia, Anda alami dia. Ya, Yesaya 30 ayat 20 sudah? Sudah dapat? Saya bacakan sampai ayat 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air, apa? Nggak dengar saya? Kerasan dong, apa? Saya ulang ya, nanti Anda baca keras ya. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air. Nah saya berhenti sebentar. Bukankah kita ini sering dapat pengajaran kalau Tuhan memberkati berkelimpahan? Abundance. Saya setuju, itu nggak salah. Tapi kadang-kadang orang Kristen nggak pernah mau melihat sisi yang lain. Orang hanya lihat sisi grace, tapi nggak pernah melihat yang namanya proses pembentukan Tuhan. No, there is a grace and there is a truth. Saya ngajarin saudara grace, yes, but also you harus tahu bahwa there is a process of God, sanctification. Nangkep saudara? Kalaupun Tuhan kasih Anda roti, air, itu kan roti dan air kebutuhan sehari-harimu, no? Kebutuhan sehari-harimu serba sedikit. Mau dikasih serba sedikit. Pak, sedikit itu relatif, Pak. Kalau badan saya kayak Pak Hendra Gunawan, sedikit nggak apa-apa. Kalau saya mana cukup.
Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun nih lihat nih, Tuhan akan muncul. Pribadi Tuhan bukan cuma sekedar penyedia. He is not your only your provider, but He is also your teacher. Makanya Tuhan bilang, kalaupun aku secara provider aku kasih kamu cuma sedikit, but my side as a teacher akan muncul. Sisiku sebagai guru yang ngajar kamu akan muncul. Perhatikan baik-baik, dia bilang, pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Tapi matamu akan terus lihat dia. God will teach you how your eyes fix on Him di tengah segala serba sedikit. Do you get the point? Makanya Tuhan itu muncul bukan hanya sebagai penyedia, tapi dia juga ngajarin saudara. As a teacher. Supaya matamu lihat Tuhan, fix on Him. Lalu ayat 21, dan telingamu mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah ke kanan ataupun ke kiri. Tuhan bilang, I will teach you the way you should go. Walaupun serba sedikit, jangan komplain. This is the process, supaya your eyes not on roti dan air, but your eyes fix on God. Coba yang ngerti. Kita kan bentar-bentar lihatnya roti, air, kamu rekening. Kok merah terus? Kok nggak nambah? Kenapa your eyes fix on rekening? Your eyes fix on Jesus. Karena kalau Anda baca cerita itu selanjutnya, then when you understand, ketika engkau alami Tuhan, maka akan ada kelimpahan rotimu dan luar biasa berkat Tuhan. Coba bilang serba sedikit. Nggak dengar saya, coba lebih keras, serba sedikit. Tanya sebelah saudara, kau serba sedikit, sekarang lagi serba sedikit? Kalau Anda sedang lagi serba sedikit, oh haleluya, praise the Lord. Pengajarmu akan muncul, supaya saudara lihat dia sebagai Allah, satu-satunya yang kau perlukan dalam hidup ini. Your eyes fix on Him. Makanya di dalam 2 Tawari 20 kita nggak usah baca. Ketika Yosafat ada 3 musuh sekaligus datang, dari Moab, dari Amon, dan dari Meunim. Dia udah ketakutan. Tapi Yosafat mengambil keputusan untuk cari Tuhan. Fix the eyes to God. Kadang-kadang tuh saudara kita ini ngandalin diri kita sendiri. Karena kita merasa kita pinter. Kita merasa kita bisa. Tapi tanpa disadari justru Tuhan bawa kita dalam proses. Supaya Anda belajar. Nggak ada sesuatu yang lain, hanya Tuhan. Saudara mau tahu, seorang yang namanya nelayan yang hebat, Petrus dan rekan-rekan, Petrus and Co. Petrus dan rekan itu jago-jago saudara nelayannya. Tuhan ujinya, nggak di darat, di laut, itu bagian dia, itu pengalaman dia, itu hebatnya dia, ditesnya di situ. Anda merasa Anda pinter di mana sih? Di pinternya itulah Anda dites sama Tuhan. Supaya tahu bahwa lu goblok. Lu serius saya ngomong belak-belakan saudara. Karena kita merasa kita pintar di keuangan, Tuhan tes you di keuangan supaya kau tahu you bodoh. Hanya Tuhan yang tahu. Ada amin saudara? Itu sebabnya Petrus diuji di mana? Di laut. Sampai dia kelabakan yang dia biasa nangkep ikan ngeliatin laut. Ketakutan, engkau biarkan kami mati. Haleluya. Saya orang bangkir. Saya harus tinggalkan semua pengetahuan saya tentang bank. Pengalaman saya dan sandaran saya. Sampai saya harus bersandar hanya pada Tuhan. Baru Anda bisa tahu, yuk alami Tuhan. Saat Anda alami Tuhan, Anda gak pernah takut duit sepeser pun gak ada. Tuhan pasti cukupi segala kebutuhan. Amin. Saya nggak bilang bahwa saya selalu ada duitnya. Kadang-kadang nggak ada, tapi selalu Tuhan akan menyediakan cukup. Bahkan berkelimpahan. Mau andalkan Tuhan? Supaya saudara matamu jangan lihat yang lain. Matamu lihat Tuhan. Ya, amin. Pakai kacamata kuda supaya lihatnya nomor 2 katanya. Nggak apa-apa dong, saya kan cuma ngomongin doang. Your eyes fixed.
Wow, that's process of God. Saudara, saya berharap dengan 3 poin ini sekarang Anda mulai jelas nggak? Kenapa Tuhan bawa Anda dari satu proses ke proses yang lain? Sepertinya kayaknya hidup ini nggak ada selesainya kok ya Pak ya, persoalan ada terus. Kalau persoalan nggak ada, Anda tinggalnya di San Diego Hills. Serius. Makanya kenapa orang tua begitu lihat anaknya sudah married semua, kepengennya pensiun. Nggak ada cerita pensiun. You are not retired, but you are refired. You get the fire back. Haleluya. Ada amin. Saya melihat ada wajah-wajah yang memang kayaknya Anda mengharapkan pesan ini buat saudara. Dan Anda bilang ini yang saya butuhkan. Puji Tuhan. Haleluya. Walaupun serba, nggak dengar, walaupun roti dan air serba, pengajarmu akan datang ngajarin saudara supaya matamu tertuju kepada Tuhan. The teacher come, the sight of God. Tuhan itu bukan hanya provider, penyedia, tapi sisi yang lain dia akan muncul sebagai teacher untuk ngajarin saudara. Haleluya. Mau lagi yang keempat? Masih kuat? Masih kuat? Oke. Yang keempat, proses Tuhan melembutkan hati orang. Orang yang keras, orang yang sombong, itu kadang-kadang saudara, mesti dipites. Saudara tahu bahasa dipites nggak saudara? Itu mesti dijewer. Saya nggak bilang bahwa Tuhan jewer saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan lewatin proses. Di mana kekayaanmu tidak bisa menjawab persoalanmu. Di mana kepintaranmu nggak bisa menjawab persoalanmu. Di mana posisimu tidak bisa menjawab persoalanmu. Dan Anda hanya bisa nyerah di saat engkau nyerah sama Tuhan. Di situ Tuhan melembutkan hatimu. Sebelum kasus 1998, banyak konglomerat yang merasa dirinya hebat, jago, gak perlu Tuhan. Sehingga ketika ada orang mau tawarin Bapak mau didoain, gak perlu, saya gak perlu Tuhan. Dia merasa dia hebat. Sampai kasus 1998 muncul, ketika mereka sudah bingung bayarin dolar, mereka punya hutang sudah begitu besar. Gak bisa bayar, mereka stres, mereka bingung. Mereka bilang saya butuh siraman rohani. Orang kadang-kadang tunggu begitu saudara. Sehingga ada seorang konglomerat bilang, dulu saya punya kekayaan 7 turunan gak habis. Tapi ketika krisis terjadi, dia bilang sekarang utang saya 7 turunan gak habis. Nah ketika seperti itulah apa yang dia terjadi, akhirnya dia ngalami Tuhan dan hatinya dilembutkan Tuhan, baru dia mulai mengerti siapa Tuhan. Kadang-kadang saudara, orang yang keras, yang sombong, yang sok pinter, yang merasa diri ngerti, yang merasa diri tahu, perlu ngalamin kayak begitu. Coba sikut sebelah saudara, emang kamu mau ya kayak begitu? Coba bilang gitu. Kadang-kadang kita begitu saudara. Kita merasa kita pintar, kita merasa kita tahu, kita merasa kita hebat. Dan Tuhan harus ngadapin saudara, boom seperti itu. Baru Anda bilang, wow ternyata aku terbatas. Yes. Hatimu jadi lembut. Karena kunci ngalamin Tuhan adalah di hatimu. Saya kasih tahu saudara. Kekuatan orang Kristen bukan di anointing. Kekuatan orang Kristen bukan pekanya Anda dengar suara Tuhan. Saya nggak peduli Anda punya anointing hebat, Anda punya mendengar suara Tuhan hebat, but I want to know your heart. Because that is the issue of life. Disitulah isunya kehidupan di hatimu. Anointing comes from God. Anda mau dengar suara Tuhan ya Anda dengar, itu is come from God, the gift of God. But hati, diproses. Makanya di dalam proses itu Tuhan mau lihat hatimu kayak apa? Mau lihat hidupmu sesungguhnya? Nggak dengar saya, mau lihat hidupmu sesungguhnya? Mau lihat hatimu sesungguhnya? Bilang sebelah saudara, lewatin tuh proses. Then you know, what kind of heart are you? Makanya Daud bilang, ujilah aku, selidiki aku. Amin. Jadi perlu dalam proses Tuhan? Saya kasih 4 aja ya, karena takutnya nanti Anda nggak tahan yang kelima. Saya punya catatan ini ada 7.
Satu lagi lah ya saya kasih ya. Iya. Rupanya Anda dalam proses. Yang kelima, Anda diproses Tuhan supaya saudara nggak keluar jalur. Supaya Anda tetap ada di jalur Tuhan dan tahu rencana Tuhan. Orang kalau nggak ngalamin proses Tuhan, dia mau jalan maunya sendiri. Yusuf terus diproses Tuhan karena Tuhan mau bawa dia kepada arahnya Tuhan. Makanya dia harus masuk ke rumah Potifar, dia harus dibuang jadi budak, dan akhirnya dia masuk penjara dan seterusnya. Dari Yusuf. Saudara, kenapa Yusuf dibawa seperti itu? Supaya Tuhan mau bawa dia arah sesuai dengan target yang Tuhan sudah katakan kepada Yusuf, bahwa dia menjadi orang yang ditinggikan. Dia nggak pernah tahu di mana dia ditinggikan di Mesir bersama dengan Firaun. Saudara dengar baik-baik, saudara, Tuhan tahu bagaimana caranya memproses perjalanannya si Yusuf, supaya Yusuf mengikuti destininya. Kadang-kadang Anda nggak pernah tahu kenapa Tuhan izinkan hidupmu seperti ini. Karena Tuhan mau supaya saudara ikuti destiny Tuhan. Tapi kita menentang, kita melawan, dan kita mau jalannya sendiri. Itu sebabnya destiny tidak terjadi, dan Anda nggak tahu kenapa proses itu terjadi dalam hidup. You still don't know, Anda tidak mengalami Tuhan. Saya berharap di tengah proses, Anda lewati, Anda menang, dan tetap Anda mengalami Tuhan. Jangan sampai Anda lewatin proses Tuhan itu bertahun-tahun, dan Anda nggak tahu kenapa. Amin. Daniel Tuhan bawa untuk lewatin proses. Esther Tuhan bawa tuh untuk lewatin proses. Supaya dia tahu kenapa. Kenapa ada seperti ini. Jadi kalau Anda mau didoain, berdoalah. Supaya Tuhan beri kekuatan Anda melewati proses. Supaya waktu lewatin proses, Anda waktu balik Anda bilang, kenapa saya seperti itu? Oh, ada maksud Tuhan. Saudara tahu Tuhan izinkan kadang-kadang seorang pengusaha bangkrut. Hah? Saudara tahu nggak kadang-kadang Tuhan izinkan bangkrut? Bagi Tuhan itu seperti kalau mau dibalikin gampang, saudara. Orang yang namanya Lazarus saja udah 4 hari Tuhan bilang mau bangkit. Apalagi usaha bangkrut. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya bangkrut, supaya tahu apa? Supaya kamu ngerti how menghargai semua pemberian Tuhan. Misalnya, supaya engkau tahu Anda tidak boleh sembrono. Anda nangkep gak? Supaya selama ini Anda bisnis barangkali engkau pakai cara yang salah. Tuhan mau start all over again untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup. Siapa yang ngerti apa yang saya maksud? Ingat saudara, dalam semua proses hidup, targetnya adalah saudara dan saya. Saya ulangi ya, dengar baik-baik ya. Targetnya bukan masalahmu selesai dulu. Targetnya adalah saudara dan saya, mengalami Tuhan dulu. Boleh saya ulangi? Kalau Anda dimasukkan dalam proses Tuhan, Anda ikutin proses Tuhan, targetnya bukan engkau ngalamin tolongan Tuhan dulu. Enggak, tapi supaya saudara ngalami Tuhan dulu. Begitu Anda ngalami Tuhan, baru Anda tahu, aha. Saya banyak ketemu orang Kristen yang tahunan di gereja. Yang katanya sudah begitu lama di gereja. Di gereja-gereja banyak saudara. Katanya sudah melayani Tuhan begitu banyak. Tapi begitu ngomong soal mengalami Tuhan, nggak ngerti mereka. Mereka cuma tahunya ngalamin pertolongan Tuhan. Tapi di gereja ini, saya berharap Anda ngerti pertolongan Tuhan dan mengalami Tuhan. Mau ngalami Tuhan? Siapa yang siap mengalami Tuhan? Haleluya. Saya mau ajak saudara, ayo jadi orang Kristen, datanglah ke gereja. Jangan cuma sekedar datang beribadah. Kalau Anda sedang di proses Tuhan, walaupun serba sedikit, pengajarmu akan muncul, mengajarkan Anda untuk terus fokus ke Dia. Ayo fokus ke Tuhan. 5 hal saya sudah ajarkan sama saudara, lewat proses. Dan Anda alami Tuhan. Saya jamin kalau Anda ngalamin Tuhan, Anda gak bakal sama lagi. Baik cara berpikirmu, cara ngomongmu, reaksimu, emosimu, beda, pasti beda. Itulah yang terjadi dengan Zakheus. Kalau ada orang yang aku peras, aku ganti 4 kali. Yesus nggak suruh dia ganti. Kalau ada orang miskin, hartaku aku jual setengah buat orang miskin. Nggak ada Tuhan Yesus minta dia lakukan itu, tapi dia sendiri mau. Kenapa? Dia ngalami Tuhan. Orang yang ngalami Tuhan berubah bro. Amin. Coba bilang berubah, pasti berubah. Kalau kita nggak berubah berarti kita belum ngalamin Tuhan. Haleluya. Mari saya undang pemain musik maju ke depan.